نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم الله dari Jojo jam 12. Maaf anak Jojo, saya sampai loh bicara itu, jadi kurang lancar. Itu bicara banyak. Hikmah reuni berjalan berapa tahun dengan Tuhan? Berapa tahun reuni berjalan? Nah, sudah berapa tahun berjalan? Di rumahnya Budi udah 2 kali ini. Hari kan 7 kali 2. 3 kali 7. 21. Pada awal. 7 kali 2. Ya, masih. Alhamdulillah berjalan lancar. Karena anak cucu dikit sudah hadir semua. Khusus saya bangga pada anak cucu kami. Ya pada ada reuni yang benar Al-Quran itu adalah anak cucu kami. Saya bangga itu. Generasi-generasi mendatang itu alhamdulillah ahli Quran. Ini berarti terus kan? Memang kalau saya berdoa, ya ada sekali dulu. Maka itu Kaimun yang putra putrinya tentunya ada begitu, dukunglah lebih tambah baik. Jadi yang mendengar bacaannya tadi sudah ngaruhkan kebetulan anak cucu kami mendatang tidak akan punah, tapi akan tambah. Dan saya berdoa, kita doakan. Sampai anak cucu kami ahli Quran. Juga tidak hanya bacaan saja, saya juga harus bisa mengamalkan Al-Quran itu. Allahumma amin. Dan untuk orang tuanya juga harus mendukung. Kalau ada bakat-bakat dari putra-putrinya itu senang pada Al-Quran, dukunglah. Karena akhir-akhir ini gangguan sudah banyak, apalagi masalah-masalah yang hubungannya dengan elektronik itu. Tidak baca apa, tapi baca apa? Tidak baca sekolah, tapi baca HP MA itu baca itu, WA-nya Pak MA itu. Jadi anak-anak itu lupa baca Al-Quran. Kalau orang tua dia mengawasi, ya lupa. Jadi didukung anak-anak itu juga sudah sedang Al-Quran, coba di rumah di mana saja kesempatan ingatkanlah. Jangan malah orang tuanya itu mengganggu. Waktu anak-anak itu ingin menghafal Al-Quran diganggu. Apa gangguannya? Ya tadi. HP apa itu?
kan bisa cari apa itu gambar-gambar itu. Saya kalau lihat itu saya kasihan dong, tuan kok malu niku piye. Yo saya kepengen ngaji malah disuguhi HP. Ya orang lihat jak ngomong-ngomong masalah HP. Ya boleh tapi jangan keterlaluan lah. Jadi anak-anak kita itu mari kita tingkatkan. Ini tingkatkan lagi. Anak-anak kita itu jangan baca orang tuanya. Orang tua senang Al-Quran, anak juga senang Al-Quran. Orang tua senang HP juga anak senang HP. Ya kan begitu. Jadi ya cukup, boleh. Kita main HP, tapi jangan keterlaluan. Sehari-harinya kita harus bisa menghitung berapa banyak anak itu membaca Al-Quran dan membaca HP. Membaca Al-Quran, membaca HP itu banyak, mana kita harus menghitung. Sehari-hari itu anak kita itu suguhi HP terus lupa baca Al-Quran. Ini kita pesankan pada anak-anak kami, cucu-cucu kami, teruskan itu. Dan mungkin dari cucu kami ini ada juga senang atau juga sudah berkecimpung dalam tahfidzul Quran. Sekarang banyak rumah-rumah hafal Quran, rumah-rumah untuk menghafal Al-Quran sebanyak. Mas sekarang juga kabarnya ada pendidikan yang prioritaskan kalau punya siswa hafal Al-Quran diberi prioritas ya. Jadi ada sekolah-sekolah memberikan anak-anak yang baca Al-Quran hafal Quran diberi prioritas dalam sekolah itu. Alhamdulillah. Dalam pendidikan kita sudah terima kasih menghargai Al-Quran. Ini untuk itu kalau punya bakat, tapi Anda Salim ada bakat anaknya ya, itu nanti teruskan. Yang dibaca tadi jelas apa isinya tadi dibaca Salim. Ya kurang lebih baca dia dan isinya menceritakan tentang hari kiamat itu. Itu hari kiamat besok itu. Bintang Syamsu, Mubirat, dan seterusnya itu. Dan ini juga kami terima kasih pada anak-anak kami yang anak-anaknya sudah senang pada Al-Quran. Itulah yang sedikit saya sampaikan. Jadi jangan kurang tapi ditambah. Begitulah. Dan maaf tadi Budi pas ini, Bajas pas ini datang kami terlambat semua itu. Termasuk saya tadi terlambat itu. Karena sudah menghibur anak cucu, mempersiapkan anak cucu, dan sehingga datang kami terlambat. Demikian yang saya sampaikan. Maaf Budi pas ini keluarga. Dan sesuai dengan Bina Adil Al-Faisi, terangnya dalam rawuh kita semua, data kita semua itu maafkan itu jelas sudah itu, saya maafkan, jangan saling saja merendam. Sekian di pas ini, kalau saya berbeda yang sampai saya berikan, saya akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulo merencanakan dalam ramah tamah keluarga Miko kanthi informal kemawon nanti akan sekalian dipimpin langsung oleh ketuanya, sekaligus tadi juga belum memberikan sambutan, ataupun nanti ada laporan-laporan tentang keluarga, istirahat juga dalam acara ramah tamah keluarga Miko. Modal kaaturaken langsung kemawon dumateng Ridwan Ketua Paguyuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini acara santai dan saya setuju dengan Mbak Yuti, cucu-cucu dari Mbak Abdul Karim ini adalah ahli Quran. Saya akan mengambil tema keluarga ini dari salah satu Al-Quran, tetapi saya akan ngasih hadiah 100.000 bagi yang hafal surat Al-Insyiqaq
cucu yang SD saja. Sampai SD. Jurinya namanya ya. Oh iya. Berdua, enggak apa-apa, nanti dibagi dua. Gila, itu betul. Wih, Surat Al-Insyikok ya. Baik, tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira Fala uqasim bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal laili wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, 200.000. Ada Pak De tekor Pak De. Masya Ahli Quran ya. Cucu ya. Mbah Parsini, Mbah Kana, Mbah Yuki, dan Mbah Rajab dan Mbah yang lain, saya ingin mengangkat tema silaturahmi ini surat Al-Insyikok. Di dalam surat Al-Insyikok yang dibaca La dan Li tadi, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya manusia itu telah bekerja keras menuju Tuhannya. Ya, harus sini aja. Kamu lagi, maka pasti akan ketemu. Nah, setelah ketemu itu ada dua golongan. Fa'amman utiya kitabahu biyamini, segolongan nanti termasuk orang-orang yang mendapat kitab dari kanan. Tetapi ada wa'amman utiya kitabahu wara'a dhahri, ada yang dari belakang. Nah, menerjemahkan nasihat Mbah Yuti,
maka keturunan Bani Abdul Karim ikut golongan yang mana? Golongan yang kanan. Nah, di situ ada dua kata masruro. Ada kata dua masruro. Ada yang namanya masruro? Ada. Iya. Apa artinya masruro? Nah, Baca artinya masruro dong baca. Gembira. Jadi orang itu pasti kepingin gembira. Setuju? Hanya bedanya yang menerima kitab dari kanan itu adalah wayang qolibu ila ahlihi masruro. Dia itu di dunia gembira, terus kembali besok di akhirat bersama keluarganya lagi menjadi orang yang gembira. Allahumma amin. Tetapi orang yang mendapatkan kitab dari belakang baru Ad-Dohri juga menggunakan kata masruro, hanya bunyinya innahu kana fi ahlihi masruro. Dulu dia itu di dunia seolah-olah gembira. Innahu kana fi ahlihi mas, ketemu dengan teman-temannya, keluarganya itu gembira, tetapi gembiranya hanya di dunia saja. Nah, Mbak Yuti, ini saya setuju dengan nasihat bahwa cucu-cucu ini menjadi ahli Quran. Maka dari itu tadi tema yang kita angkat adalah bagaimana kita mendapatkan kitab catatan amal kita itu dari kanan. Jangan sampai saudara-saudara kita itu mendapat catatan dari belakang. Walau Ad-Dohri. Setuju? Setuju. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara keluarga kita itu semuanya komplit mendapatkan catatan dari Biyamini? Mungkin nanti ada saudara-saudara dari Jakarta, dari mana-mana usul. Bagaimana caranya agar saudara-saudara ini tidak ada yang keluar dari catatan tangan kanan, dan jangan sampai kemudian ada keluarga, mungkin mantu dari cucu, mantu dari cicit itu kemudian ada indikasi bahwa dia ini sudah menjauh dari ahli Quran itu, Mbak. Nah, saya minta masukan adik-adik, mas-mas yang ada di sini, siapa tahu Syawal ini ada usulan. Kalau yang sudah disekolahkan di pondok tahfidz Quran itu sih sudah dijamin. Tetapi mungkin ada yang semakin jauh dari cucu kita. Ini bagian mendata pas nama ya. JIS kita itu cicitnya sudah berapa ya? Ya, 4 ya. Nah, ini itu adalah bagaimana sikap kita agar utuhnya cucu-cucu dan keturunan Bani Abdul Karim ini adalah termasuk ahli Quran, dan fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, bahwa dia itu nanti mendapatkan hisab yang gampang, meninggal juga gampang, dihisab oleh Allah yang gampang. Tadi menggunakan kata masruro, bahagianya di dunia dan bahagianya di akhirat. Saudara-saudara sekalian, mungkin adakah saudara-saudara kita yang di dunia ini kurang bahagia? Mungkin baru berantem dengan anaknya atau suaminya atau istrinya. Nah, bagaimana sistem keluarga itu menolong agar itu begitu? Tapi kalau sudah di jalan lurus, ya kita dukung. Tapi bagaimana apabila ada begitu? Ini mungkin Mbak Yuti, kita akan masukan dari adik-adik, dari mas-mas yang bakal bermanfaat untuk keluarga kita, sebelum mungkin infaknya dihitung. Belum sudah tak masukkan kemarin.
Oke, itu yang akan saya angkat. Temanya adalah, kalau ini tadi memungkinkan saya mau praktek kan di situ ada wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu kan tema saya. Siapa tahu adik-adik atau mas-mas ada yang menyambut bagaimana sambil jalan saja santai. Kalau ada makanannya dikeluarkan ya tidak apa-apa ya Mbak. Hati-hati loh. Pengujuran tak orang aku mau. Iya. Silakan berdua. Atau bisa. Kecil. Monggo dikenalkan selengkap-lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukan Lohairi. Iri loh. Iri. Saya di Poro. Porone pundi Mas? Kemarin putu Mas. Di Porone Melonggo. Nah, contoh. Nggih, desane jam. Desane jauh. Nggih. Melonggo. Terus niki. Usum napa Mas? Pertanyaannya, usum nopo ning Plonggo ning Jawa. Tapi mawon musim niki ati. Apa tuh nggih grogi? Usum bodoh. Ada pertanyaan lagi? Enten pertanyaan oleh? Ben tambah grogi ngoten. Kalau sampai Jepara boleh mampir? Monggo semonggo. Ini yang sering ke Jepara itu. Nggih, monggo. Betul, anu kok. Jepara terus sing kumpul iso. Tulung nggih. Di Cikupa. Boleh iya. Cucunya dari Cikupa itu nikah. Cucunya Mbah Gangan dari anak Mas Kupa menikah. Cucunya lupa itu Posisi di Madiun, maka saya umumkan karena saya ikut menghadiri pernikahannya. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Taqiyuddin mendapatkan istri bernama Sri Rahayuning C. Panggilannya Ayu, asli Magelang. Magelang pundi, cucu. Kalau tambah cucu yang mengumumkan dari keluarga masing-masing. Dari Mas ada tambah cucu? Tidak ada. Dari Mbak kan tambah cucu? Berarti dia yang mengumumkan. Oh, tidak tahu namanya. Cucu tambah berapa? Satu dari keluarga Mas Kupah juga, di Mas Kupah, anak yang bernama Salma punya anak yang kedua, gitu toh. Namanya saya juga lupa. Nanti setelah datang saja ditanya. Oke, tambah satu itu saja. Kemudian umumnya Mbak. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari keluarga Manjawi, tahun ini tambah cucu laki-laki, cucu ketiga. Namanya Mas Aam. Barakallah. Nama lengkapnya Muhammad Aris. Jadi Aam dari Muhammad. Namanya Aam. Parapan enggak semuanya. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saudara semuanya, sebelum diumumkan DIS, Dile mau enggak cilik-cilik. Bapak Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari keluarga Ibu Nuzayana untuk tahun ini tambah keluarga baru. Alhamdulillah. Putri saya namanya Nabila Octavia Syakir. Barakallah. Nabila. Bil. Nabila. Ini yang dinanti-nanti. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa dan kurang lebih 9 tahun. Nabila. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi inilah tangisnya 9 tahun menanti, tapi Allah memberikan jalan setelah 9 tahun. Dalam kisah itu ada seorang fulan dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya rapotnya dari kanan tadi, ketika sekolah kamu berdosa ini ya? Ditanya iya. Ketika kamu bekerja ditanya dosa ini ya? Nah, hampir takut kepada Allah kalau dia dimasukkan ke neraka. Kemudian dalam catatan di bawahnya, ternyata puasanya sebelum meninggal itu adalah puasa yang diterima oleh Allah, sehingga seluruh dosanya diampuni. Kemudian di bawahnya ada catatan lagi. Dulu ingat nggak ketika Syawal itu infak 100.000? Udah diinfak 100.000. Lupa. Jadi akhirnya catatan. Padahal itu infak itu bermanfaat. Kemudian pahalanya semakin banyak dan kemudian si fulan tadi dipersilakan Allah masuk surga. Allahumma amin. Nah, inilah sisi yang lain keluarga kita. Nggak tahu berapa kita sudah berapa tahun kita mengeluarkan infak dari wisid, sebagian dari wisid kita. Nah, nanti mungkin Is yang cerita dan mungkin bisa cerita kondisi keluarga yang selama tahun ini. Kami serahkan kepada Is. Melaporkan kondisi keuangan sampai pada hari ini. Kemarin ada masukan dari uang kalender. Laporan Menteri Mas Mongge kalender. Nah, uang kalender yang masuk itu 860.000. Kemudian uang masuk hari ini infak sejumlah 1.470.000. Alhamdulillah. Ditambah dengan saldo kemarin sampai hari ini berarti jumlahnya 9.825.954 rupiah. 825.954 rupiah. Bisa diterima semuanya, nih? Kemarin ada beberapa pengeluaran untuk yang sakit. Kalau misalnya nanti ada keluarga dari Bang Abdul Karim yang sakit, kok saya tidak tahu atau tidak mengerti, tolong memberitahu lewat Mas Nano atau lewat saya. Ngaten nggih? Nggih, ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin kepedulian Deis, jadi nanti kalau ada hal-hal yang kelihatannya menurut nasihat Mbak Yuti kok kurang agak menjauh, maka ikhtiar keluarga, ikhtiar pengurus adalah silaturahmi. Nah, amanah ini begitu Mbak Yuti, sehingga kita sebagai keluarga sudah punya melaksanakan kewajiban bila itu begitu, sehingga mungkin saya usul jadi seandainya kas bisu itu besar, kemudian ada keluarga kita ingin menghafal Quran kok kurang mampu, mungkin sebagian disisihkan untuk mensupport cucu-cucu kita yang memang berniat hafal Quran tapi kondisi keluarga tidak mampu. Ini mungkin nanti dipikirkan tahun depan. Jadi misalnya Mbak Yuti, misalnya ini moga-moga tidak terjadi ada keluarga yang kurang mampu kepengen menghafal Quran, dia butuh biaya pondok gitu, saya usul digotong bareng-bareng. Setuju? Setuju. Jadi misalnya ada keluarga Mbak
Abdul Karim ini ada yang kepengen menghafal Quran, tetapi untuk mondoknya tidak ada. Nanti saya kepiake kabeh dulur-dulur untuk di samping yang ini kan tujuannya untuk yang kena musibah, yang memang nanti moga-moga sih orang tuanya mampu semua, tapi seandainya nanti ada yang tidak mampu ya kita songgo pondoknya. Ini setuju ya? Setuju. Nah, yang sebaliknya bila tidak ya kewajiban keluarga harus silaturahmi untuk menjelaskan tentang masa depan keluarga Bani Abdul Karim ini adalah kepingin menjadi ahli surga, ahli Quran semuanya. Allahumma Amin. Kata Mbah Yudi kesepakatan keluarga sehingga nanti informasi dari keluarga dari ini dari Mas Nono, Deis atau Ditova atau siapa saja nanti Sawal ini kita punya kesepakatan dua itu dalam mengamalkan Al-Quran itu bagi cucu-cucu yang kepingin menghafal Quran itu memang kita dorong, kalau toh kurang mampu ya kita sedekah bersama-sama. Saya kira ringan lah nanti kalau sedekahnya itu bersama-sama. Total berapa Mas ini jumlah keluarga? 150 ya. Nah, ngomong sedekah itu di Songgo Ngakeh niku saya kira lebih ringan. Dan saya tutup dari saya sambil mendengarkan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رت العالمين يا أهيل الجود والكرم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halal halal halal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar saking Bapak almarhum Muhammad Soleh mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sewu sekawan atas sekawan dosa hijriah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin. أهلا